Je parle avec je fume la peur. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux, ça me plaît. Je vois que des barreaux en fer. La bécane crie et je sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. Je parle avec Fenomena marriage is scary mencerminkan perubahan pandangan generasi muda terhadap pernikahan yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat. Ketakutan terhadap komitmen jangka panjang, resiko kekerasan dalam rumah tangga, serta ketimpangan peran gender membuat banyak individu ragu untuk menikah. Narasi ini semakin kuat karena sering diperbincangkan dan diviralkan di media sosial, memperkuat persepsi negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Ketika kecemasan ini meluas, masyarakat menghadapi pergeseran nilai dan struktur sosial, di mana pembentukan keluarga sebagai fondasi kesejahteraan sosial menjadi tertunda atau bahkan dihindari. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas sosial, dukungan emosional lintas generasi, serta keseimbangan demografis. Dengan demikian, marriage is scary bukan sekedar ekspresi ketakutan pribadi, tapi juga sinyal sosial tentang perlunya membangun kembali kepercayaan terhadap hubungan yang sehat, setara, dan aman sebagai dasar kesejahteraan bersama. Lalu, apa sih penyebab utama dari meningkatnya tren ini? Ada dua hal besar. Yang pertama adalah paparan media sosial dan realitas sosial yang memperkuat narasi negatif tentang institusi pernikahan. Melalui tren marriage is scary yang viral di platform TikTok dan media sosial, secara halus mereka membentuk persepsi bahwasanya pernikahan bukan lagi simbol kebahagiaan, tetapi ruang yang dapat membatasi kebebasan pribadi. Nilai-nilai baru yang muncul di media tersebut seringkali menekankan sisi gelap pernikahan, mulai dari kehilangan, otonomi diri yang tertutup, hingga beban sosial yang tinggi. Akibatnya, banyak perempuan muda memandang bahwa pernikahan ini merupakan hal yang berisi kecemasan dan skeptis, seolah menjadi pilihan yang mengancam kebebasan hidup mereka. Di sisi lain, kekhawatiran ini juga diperkuat oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 390.000 kasus perceraian dengan faktor ekonomi yang mencapai 100.000 lebih. Beragam faktor psikologis juga menjadi pemicu, seperti ketakutan terhadap pasangan, ketidakpastian masa depan, konflik rumah tangga, dan ketakutan finansial. Pengalaman traumatis, perceraian orang tua, dan tekanan sosial juga berkontribusi pada munculnya gamofobia, yaitu ketakutan terhadap komitmen dalam pernikahan. Sementara itu, hasil penelitian UNESA menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakpastian ekonomi menambah ketakutan generasi muda. Ya, akhirnya mereka lebih memilih untuk fokus pada pengembangan diri, pendidikan, serta karir daripada memasuki pernikahan. Pernah dengar tren marriage is scary di TikTok? Banyak orang, khususnya anak muda, membagikan ketakutan mereka tentang pernikahan, mulai dari kekhawatiran soal kebebasan, keuangan, sampai trauma hubungan sebelumnya. Fenomena ini bisa dijelaskan lewat teori sense of community. Teori ini menekankan pentingnya rasa ketertarikan seseorang dengan komunitas sosial dalam membentuk makna dan sikap terhadap suatu isu. Di dunia digital, TikTok berperan sebagai ruang di mana individu bisa saling berbagi pandangan, pengalaman, bahkan ketakutan tentang pernikahan. Dari interaksi itu, terbentuk rasa kebersamaan atau share emotional connection. Melalui komentar, likes, dan narasi yang berulang, muncul pengaruh timbal balik atau influence yang memperkuat keyakinan bersama bahwa pernikahan itu beresiko atau menakutkan. Selain itu, komunitas ini juga menyediakan dukungan emosional dan validasi sosial, atau dalam teori disebut sebagai integration and fulfillment of needs. Artinya, orang merasa diterima dan dimengerti tanpa harus mengalami tekanan sosial seperti di dunia nyata. Jadi, lewat sense of community, kita bisa melihat bagaimana pandangan negatif terhadap pernikahan tumbuh dan menyebar. Bukan karena satu orang saja, tetapi karena adanya solidaritas dan keterhubungan dalam komunitas sosial, baik online maupun offline. Kemudian selanjutnya adalah variabel penyebab. Yang pertama adalah attachment insecurity. Individu yang memiliki sejarah kelekatan bermasalah dengan figur orang tua maupun dengan pasangan sebelumnya cenderung menunjukkan pola penghindaran terhadap hubungan yang menuntut kedekatan emosional yang stabil. Rasa tidak aman ini seringkali muncul dalam bentuk keengganan untuk berkomitmen, kecemasan berlebihan terhadap kehilangan, serta ketidakpercayaan pada kemungkinan terbentuknya hubungan yang sehat. Dengan kata lain, pengalaman masa lalu yang kurang mendukung dapat membentuk pola pikir defensif dalam menjalin relasi.
di mana keintiman justru dipandang sebagai ancaman, bukan kenyamanan. Selanjutnya adalah digital literasi. Fenomena marriage is scary yang marak di kalangan generasi Z atau Gen Z merupakan isu kompleks yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh psikologis, sosial, dan budaya, terutama peran besar media sosial. Generasi ini kerap terpapar narasi negatif tentang pernikahan, seperti kisah perceraian, perselingkuhan, dan juga konflik dalam hubungan jangka panjang. Melalui algoritma personalisasi, media sosial memperkuat bias ini dengan terus menampilkan konten yang sejalan dengan ketertarikan penggunanya. Selain itu, budaya populer seperti film, serial televisi juga turut memperkuat persepsi bahwa pernikahan identik dengan kerumitan dan drama emosional. Akibatnya, gambaran tentang pernikahan seperti suatu yang menakutkan menjadi semakin mengakar dalam benak banyak anak muda di masa kini. Nah, variabel yang akan diubah menurut analisa kami adalah literasi digital. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital berperan besar dalam membentuk kemampuan individu dalam menyaring informasi dan menilai narasi secara kritis, terutama di kalangan generasi muda. Dalam konteks ketika media sosial menjadi sumber utama informasi masa kini, kemampuan ini menentukan bagaimana seseorang memahami realitas yang kerap ditampilkan secara selektif. Syafiq menjelaskan bahwa media sosial berkontribusi terhadap pembentukan persepsi negatif terhadap pernikahan. Hal ini juga sejalan dengan cultivation theory yang berasumsi bahwa paparan media yang berulang dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap realitas sosial. Individu dengan tingkat literasi digital yang rendah cenderung lebih mudah terserap dalam konstruksi realitas yang dibentuk media tersebut. Aldi dan Khalil dalam penelitiannya mempertegas kecenderungan itu. Stimulus kultivasi di media sosial berpengaruh terhadap persepsi dan perilaku generasi muda terhadap berbagai isu sosial, bahkan berpotensi menumbuhkan echo chamber, yaitu lingkaran informasi yang menguatkan pandangan tertentu tanpa ruang untuk penilaian kritis secara objektif. Dalam kerangka ini, peningkatan literasi digital berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kognitif terhadap efek kultivasi yang terus berulang di ruang digital. Sekian dari analisa kami, terima kasih.